Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Pujinet. Oke, hari ini saya mau ngebahas tentang yaitu HTB, yang dimana di sini tulisannya adalah 3 SC 2 LAN. Maksudnya ini ada 3 pot fiber optik dan 2 LAN ya, Ether 1, Ether 2. Dan di sini keterangan DC-nya adalah 5 sampai 24 volt. Jadi teman-teman itu nggak bisa lewat dari 24 volt gitu ya. 12 volt bisa, 5 volt bisa, di bawah 5 volt nggak bisa, di atas 24 volt nggak bisa. Dan di sini ada lampu keterangan Ether 1, Ether 2, dan LAN 1 dan LAN 2. Oke, ini bisa buat PoE juga ya. Sebelumnya saya bahas dulu tentang HTB ini ya. Di sini tertera tulisannya yaitu 10/100 Mbps. Jadi maksudnya itu HTB ini nggak bisa lewatin bandwidth di atas 100 Mbps. Jadi 150, 200, teman-teman di sana misalnya berlangganan 200 Mbps, ini tetap lewatnya cuman bisa 100 Mbps. Oke, kita ngebahas tentang pot fiber optiknya. Di sini ada 3, A sama B. Jadi cara instalasi ke pelanggannya atau enggak, taruhlah ini di server gitu kan. Ini teman-teman pakai yang Ether 1 di sini. Ether 1. Terus ini dari seperti biasa, dari A ke B, dari A ke B, dari B ke A, seperti itu. Jadi terserah ya, mau dari B ke A atau A ke B. Untuk yang B ini itu bisa, begitupun yang A nya, jadi nggak seperti HTB yang single. Nah terus pertanyaan, yang pot 2 nya LAN ya, pot LAN 2 nya itu buat apa sebenarnya? Nah yang pot LAN 2 nya, jadi gini, yang Ether 1 itu adalah sumber internet dari teman-teman ya. Sumber internet di sini masuk, nanti dibagi ke pot A, pot A, pot B. Jadi di server A di pelanggan B, di server A di pelanggan B. Begitupun yang B di server B di pelanggan A. Dibalik pun bisa begitu. Saya ulangi ya, dibalik pun bisa. Enggak nurutin yang A B B B terus di pelanggannya B B B A gitu, enggak ya. Ini teman-teman jangan salah ya, pot 2 nya ini bukan sumber dari internet. Jadi kalau si HTB yang 3 pot ini taruh di server, itu sumber internetnya itu ke Ether 1. Tapi kalau pot 2 nya, kalau posisinya si HTB ini di apa sih namanya, di klien gitu, di pelanggan, ini pot 2 nya ini bisa langsung ke pelanggan, ke yang mau dibagi, bukan masuk ke sumber internetnya ya. Ini teman-teman harus paham. Jadi pot 2 ini langsung dibagi ke pelanggan, bukan dari sumber internetnya. Contohnya gimana Bang? Contohnya gini. Ini taruh di rumah pelanggan gitu kan. Nah, pot 2 ini bisa langsung ke router atau enggak bisa langsung ke HTB lagi gitu ya. Udah HTB lagi yang A atau yang B, nanti disambungin lagi ke pelanggan. Jadi yang salah, yang pada banyak salah biasanya di apa namanya, HTB ini buat jadi begini ya, ini buat sumber internet, ini buat sumber internet. Yang dikira yang pot 2 nya ini itu buat yang pot yang B, padahal enggak. 3 pot ini AA sama B ini tuh cuma satu sumber internet, yaitu Ether 1. Dan Ether 2 nya ini bisa langsung ke pelanggan gitu. Bisa langsung ke pelanggan, bisa langsung ke HTP lagi, entah A atau B, bisa langsung ke router ya. Jadi teman-teman jangan salah di sini. Banyak yang salah begitu, jadinya internetnya bakal error gitu. Makanya saya lihat postingan-postingan teman-teman gitu ya, yang di SB atau di apa itu masih bingung menggunakan HTB yang 3 pot ini. Jadi buat yang sudah paham ya syukur gitu kan. Silakan komen, jikalau perkataan saya salah silakan dibenerin. Tapi buat yang belum paham atau yang pemula, itu bisa dikaji ulang. Maksudnya gini, dipelajari video saya ini biar ngerti gitu, biar paham gitu pemasangan HTB yang 3 pot. Nah kalau yang 6 pot gimana,
sama kok. Di sini tetap ada dua Ether LAN, tapi yang satu ini harus buat khusus buat sumber internetnya gitu kan. Enaknya pakai HTB ini yang tadi saya bilang ini kalau misalkan yang apa sih namanya, adapter yang 5 voltnya itu rusak, ini bisa diganti dengan 12 volt ya. Ya asal jangan lebih dari 24 volt. 12 volt udah cukup. Kalau saya pribadi pakainya 12 volt karena apa? Lebih stabil, apalagi buat ngirim jauh ya. Di sini kan apa sih namanya? Ada keterangannya kalau nggak salah ya. Mohon maaf di sini. Ini bisa buat ngirim jauh, maksudnya 10 meter atau 50 meter atau 100 meter gitu kan. Ini kalau pakai 12 volt itu bakal lebih stabil daripada yang 5 volt. Nah, di sini ada 2 RJ 10/100 Mbps, ini 2 RJ 45 ya. Kabelan yang pakai RJ 45. Pakainya kalau saya 12 volt biar lebih stabil. Jadi kalau 5 volt emang nggak stabil, cuman kurang, agak-agak kurang. Jadi dicek redamannya juga bagus, tapi untuk kecepatan internetnya dia agak kurang ya. Kalau ini taruh di server atau di pusatnya gitu untuk ngirim datanya, kalau pakai yang 5 volt itu agak kurang gitu. Mendingan yang 12 volt seperti itu. Nah, ini dari Tarmok ya. Emang sih di sini tulisannya 50 kilometer. Jadi maksudnya si HTB ini bisa ngirim data kurang lebih 50 kilometer. Ini tulisannya 50 kilometer ya, tapi ya jangan sampai 50 kilometer lah, paling ya 200 atau 150 meter gitu. Itu mungkin lebih stabil daripada beneran 50 kilometer ya. 1 kilo aja jauh banget. Satu gulung kabel itu kan 1 kilo ya, itu kan juga jauh banget. Enggak mungkin sampai 50 kilometer gitu kan. Tapi ya kalau teman-teman disuruh masa sih nggak bisa sampai 50 kilometer, silahkan coba sendiri. Tapi kalau buat saya nggak disarankan untuk sampai 50 kilometer, yang itu pasti bakal drop banget. Oke ya. Terus pertanyaan lagi buat teman-teman ya. Ini A1, A2 sama B. Ini B bisa ke A ya. Jadi jangan dibalik. Kalau dari si servernya B, pasti di kliennya harusnya A. Kalau di servernya A, di kliennya B, kecuali ini taruh di klien ya. Jadi misalnya nitip di rumah tetangga atau rumah saudara, ini biar nggak ribet banyak kabel, ini bisa ditaruh di rumah klien langsung ya. Jadi dari server HTB bisa HTB single ya, yang AA, BB gitu kan. Bisa juga HTB yang langsung begini yang 6 gitu kan. Jadi di klien B ntar di sininya masuk ke A, begitu sebaliknya kalau di kliennya kalau di servernya A, di sininya B. Tapi ini bisa dibolak-balik kok. Mau pengirimnya A atau penerima B-nya bisa, atau mau pengirimnya B penerimanya A juga bisa, seperti itu ya. Semoga teman-teman paham. Jikalau teman-teman yang belum paham, silahkan bisa klik di kolom komentar. Mungkin ini aja video dari saya, semoga bermanfaat. Next kita ketemu lagi di video selanjutnya.